محمد سيد كل خلق الله وآله وصحبه كذين أخاء الله آمين لنا إلى يوم لقائك يا ربي الله تفكر يا كل الإخوان بأن الله قد بعث كثيرا من الرسل ويتبع من أورث فكلهم أخبرونا بكفرنا لم يورث فشدة إلهنا لقدر الله لا يبأس فأمواتهم بلادهم لم يروا بأسا ولو كان أسرتهم يعيننا من أورث ولو ربعا أو نصفه وثلثني أو أثلثا إذا مرضت أدويت ولم تبرأ كما داسا هذا دليل قدر الله بإحياء من داسا بلا كسبنا في الدنيا فتنظر من pada jedasa Fa'in judra Putusuna layu rasa Walau tayaqanal aqdar Bima sya'a qad haddasa Walakin sayuna lillah Falam yazal qad hassasa bikasbatin la yurasa walau sabaqal imama fa'aqdarun fa'adasa ilahuna qad asbata wa amhama qad awrasa fa'asbata aw qad amha wa masya'a fa'asbasa fa'asbasa aw qad amha wa masya'a fa'asbasa. Sawadikul himam, perjuangan sekeras apapun, la takhriku aswarul aqdar, tidak akan dapat menembus pagar-pagar takdir. Sekuras apapun perjuangan kita tidak akan pernah bisa menembus pagar takdir. Dan dipandang secara sepintas marah-marah tentang ungkapan kaum Jabariyah, terus lamun ungkapan Jabariyah, lamun apa artinya berjuang, lamun apa artinya berikhtiar, lamun apa artinya berdoa. Sebenarnya dia dengan percuma berjuang, percuma berdoa. Sebab apa? Hakikatnya isi nyuruh kita berdoa, singgerak itan kita berjuang adalah Allah. Singgerak biwehda dan atin untuk berdoa adalah Allah. Apabila gerakan-gerakan itu datang dengan Allah, baik gerakan mulut maupun gerakan anggota awak sebagai suatu ilham untuk kita berdoa, maka lamun memang ikhtiar berupa gerakan awak, gerakan anggota, gerakan biweh pada maratan takdir Allah, baik takdir Allah untuk mewujudkan siniman arah atau untuk menambah isi masih sedih
atau mengurangi isi walue, atau untuk membelian isi kode, atau sebaliknya modean isi beli menjadi isi arah. Nah ini berarti ia bermuapakah kerja takdir Allah, isi memang sejak zaman azali, sehingga apapun ungkapan dalam doa, apapun reaksi daripada segala macam gerakan anggota tubuh, selalu adalah merupakan gerakan dengan Allah. Jadi Allah akan memadukan si terungkap, yaitu dalam ilmu tauhid, kudrat itulah lil ibraz, kuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan apa sih berupa takdir, apa sih berupa iradah. Sehingga merupakan contoh kita hadir nekat ibraz sebenarnya pembuktian atau kabok. Kadar itu artinya keputusan, pembuktian daripada kadar. Dari kadar teluk manuk. Jadi kadar itu mulia, kadar itu juruan, kadar itu adalah rencana, kemudian kadar itu adalah pembuktian daripada rencana itu. Kehadiran itu adalah kadar, kemudian rencana itu zaman azali lah kita si hadir dekat ni, rasi andang bar, rasi andang luar, rasi andang itu, wah rencana Allah Taala, wah rencana lain. Kemudian sekarang juga masih kekenaan juga bahwa apapun si laksana dalam kegiatan sementara ini, apakah kita menulis lima tergerak insyaAllah Ta'ala sesuaikan sejak zaman azali bahwa saatnya kena bergerak lima nulis hamzah, nulis ba, nulis sa, nulis jim. Kemudian kita membaca buruk sekarang juga kena juga masih gerakan dengan dasar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila ikhtiar dan doa muapakah kanca iradah, lalu setelah muapakah kanca iradah, bahwa iradah akan mengibros, membuktikan apa sih wata iradahan lek jam sekene, lek tempat ni, kemudian dalam duduk sekene, nanti merupakan bekas daripada doa, dia merupakan bekas daripada ikhtiar benara, lalu ia merupakan pernyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ikhtiar tetap berpahala, doa tetap berpahala. Berarti dengan cara itu Allah Ta'ala merumuskan untuk mendapat itu pahala. Dengan cara itu, ya caranya. Kemudian misal sebelum apa si endeng ternyata beng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala merumuskan bahwa ia kena beng kita apa si endeng itu adalah setelah pengendeng. Lalu dia merupakan reaksi daripada doa. Karena ia mana daripada sawabikul imam la takhriqu aswal al-aqdar. Bagaimanapun kerasnya perjuangan kita tidak akan pernah bisa membobol tembok takdir. Tidak pernah akan bisa membobol tembok takdir. Apa sebabnya Tuhan Ibnu Athaillah pada itu semacamnya? Andai dia berikhtiar lah. Berdoa. Ikhlas lillahi ta'ala. Soal tebing atau enggak buat tentuan insyaAllah Ta'ala. Bila-bila kita misalnya Allah Ta'ala memang menakdirkan kita jerudikan ekonomi yang berdoa. Lalu Allah menakdirkan bahwa cuma kali 10 tahun dekat-dekat. Allah memilihkan waktu tepat untuk membeli kita apa si ending. Dan pilihan Allah pasti tepat. Dinaran di tepat. Inilah sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Arti tak sampai lalu berputus asa. Nah ialah sebab nanti para arifin kadang-kadang lah mulik mantau memanage tentang suatu doa dia kembali berdoa. Karena ia khawatir apabila Allah Ta'ala ngebeng ia, padahal Allah tahu bahwa Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu sesuai iradahnya tepat waktu. Lalu apabila di saat ngendeng nanti ternyata di iklan insyaAllah ia takut yang su'uzon dari Allah. Ia takut yang su'uzon. Nah namun tahu manage doa itu sebagai suatu ibadah, tanda cinta kepada Allah, tanda tawadu dan tanda kita takzim Allah Ta'ala. Silakan berdoa. Lagu dia ngotot mereka yang lalu berdoa orang ini apapun ini Allah Ta'ala. Bila perlu sampai yang mustahil tunas Allah Ta'ala. Ya Allah, bicarin kajian dikaji taib bawa taib dari bama apa namanya tiba di rumah sakit spiral dokter itu berdakwah dari punya pondok pesantren di apa di planet Kepler. Planet Kepler ini si paling
pada marah bumi bahkan lebih hebat daripada bumi. Cuma untuk sampai di Fa itu harus menggunakan pesawat isi kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Karena untuk sampai di Fa itu harus paling tidak 17 miliar tahun. Nah inilah kemahabesaran Allah Ta'ala, kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tafakkar ya kulla ikhwan, berpikirlah wahai semua saudara-saudara, bi anna Allah, dengan bahwasanya Allah kad ba'atha, sungguhnya telah membangkitkan katiran minar rusul, banyak daripada para rasul. Sebenarnya dalam ilmu qafiyah ini termasuk cacat baik. Karena apa? Karena bait si pertama bersambung di bait si kedua. Jadi mana sih cacat dalam dari segi kafiyah. Jadi teparannya ibtitok. Ba'ata, sementara ba'ata ini fa'il dah huwa, maf'ulnya kathiran. Pada orang misalnya inna, bina yana inna, sejari akhir baitnya adalah hu sebagai isim inna. Kemudian khabarnya di awal bait. Namun ini maf'ulnya di awal bait. Termasuk yang ujubul qafiyah. Namun walaupun dengan tetap si pandang adalah dari segi pemaknaan. Katsiran minar rusul, banyak daripada para rasul. Wayatba'hum, wayatba'uhum. Dari yatba'hum ini adalah diajilin darurat isyari. Yatba'hum, dan mengiringi akan mereka. Man aurata, itu orang-orang yang mewarisi. Artinya para ulama, para ambiya ini masing-masing kan beliau generasi. Para ulama, terutama sekali Nabi Nabi Muhammad SAW, era benar kebanggaan si para malaikat. Nano Nabi Rasul Sayyidina siwi lalu ganti Nabi ngiringin dia. Lalu Nabi ngiringin dia. Malaikat Jibril berbada, nano Nabi Rasul akhir zaman adalah Muhammad. Sila budinan dia Nabi, lagu ulama tu. Ulama doang. Ulama doang. Yang dari bahasa Rasulullah, al-ulama usurujun fil ardi tuli'us samawati sab'a kama annal anjuma fis samawati sab'i tuli'ul arba. Ulama di bumi ini marah gila secara di bumi, lalu sinarnya sampai di palangit itu. Berarti sinar daripada ulama ini mengatasi, artinya mengalahkan sinar daripada Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu sebenarnya sangat luas, miliaran galaksi itu. Lalu si terungkap si para astronom alat 12, belum ada 12. Padahal miliaran luas menurut ayat Al-Quran. Jadi miliaran luas galaksi ini, cuma masih ada 12 si terungkap. Jadi fakulluhum, maka semua mereka para nabi rasul dan para warasatul rusul, warasatul anbiya, para ulama, akhbaruna, ini termasuk kelebihan alif. Dari lamunara domir li'mudin waw jama, maka ini kan suara alif, karena alif itu sebenarnya aliful fariqah. Alif membedakan antara waw jama, waw kalimat atau juzuk kalimat. Sementara waw ini kalimatnya, karena waw ini waw damir, menunjukkan bahwa dia jama. Fakulluhum akhbaruna, maka semua mereka itu menceritakan kepada kita bikadillah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Lam yuhrasa, tidak bisa dibaca. Lam yuhrasa, tidak bisa dibaca. Kadar Allah itu tidak bisa digali. Dan bisa, artinya marah tante coba menggali fondasi tembok. Dia dengan bau. Fasyiddatu ikhtiyarina, maka kerasnya perjuangan kita li qadrillahi la yahdatha, bagi kadar Allah tidak akan pernah baru, kadar Allah itu tidak akan pernah baru. Artinya tidak akan pernah baru kan berubah, artinya tidak akan pernah berubah. Karena apa? Si berubah no alam, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun, fal alamu hadithun. Alam itu berubah, semua yang berubah itulah baru, maka alam ini baru. Sedangkan kadar Allah bukan alam, bukan makhluk,
tapi adalah merupakan sifat daripada sifat zat yang kadim. Maka dia bau barui walaupun dengan bagaimanapun perjuangan kita. Jadi Allah Ta'ala lamun apa makna daripada doa yang mengatakan la yardul qada ila doa. Doa tetap para sebelum si merubah ia qada si menolak ia qada Allah dia doa. Sebab lamun temaran doa mau merubah qadar, maka berarti kita menyebutkan Allah kata doa. Pada malam tanu apa yang akan kamu surga? Amal ibadah pun berarti kita menyebutkan Allah kata amal ibadah. Kita menyebutkan Allah adalah dengan amal ibadah. Ya artinya wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Dia baik menyebutkan Allah di dalam ibadat dengan seseorang, termasuk dalam seorang ini ibadah itu sendiri. Nah di dalam hikmah-hikmah lain itu harap terungkap masalah ini. Tidak sampai kita menyebutkan Allah dengan doa. Dalam deparan doa itu merubah kadar, maka berarti menyebutkan Allah kan kadar. Kecuali marantan masih belum sifatnya majazi, paranin majaz bil akli marantan seringkali contohan nyapa dulu kayak nyapa besok apa yang besok kita nasi. Nah kata-kata besok kita nasi lamun yang tahu sebagai majaz bil akli, maka itu paranin menyebutkan Allah kan nasi. Karena nasi itu dia yang bekas, dia pengaruh, dia kekuatan untuk menyebabkan kita besok sih. Itu masalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gergaji dia bau melengan kayu, tapi dia bau motongan kayu, dia bau. Namun dia kendaki di sini Allah Taala. Dan bahkan si lebih persepsi. Dan temaran Allah Taala melengan kayu itu dengan alat sebabnya persentuhan gergaji di kayu. Lamun temaran ya berarti Allah lemah. Lamun di alat sentuhan gergaji di kayu, dia bukan kayu itu isi Allah Ta'ala. Nah ini pun termasuk syirik pendapat Imam Sanusi. Maka lamun itu tetap majaz bil akli. Majaz bil akli ya sebabnya di dalam ilmu tauhid nanti tersebut sebagai ilmu kalam harus banyak analisa ilmiah, mengurai dengan ucapan sehingga ucapan itu betul-betul masuk akal. Sehingga dengan masuk akal ini karena apa dalam ilmu itu kan situ bicara akal, jadi istilah hukum akal di dalam ilmu tauhid mustahil, jaiz dan wajib. Walau kana ka'amwatin seperti orang yang meninggal piladihim di liang lahat mereka la yahya tidak akan pernah hidup wa iyun basa sekalipun dia digali karena jasad itu memang tidak hidup, sedangkan roh tetap hidup. Nah ini maksudnya apa? Kedokteran sebelum mati seminggu san hidup, mati seminggu jaga tua gali wah mati dia hidup malik dalam artian material. Walau kanat usratuhum sekalipun ada keluarga mereka yu'inuna man aurata membantu orang-orang yang menjadi ahli waris. Misalnya Arab sopo kanak sopo dengan doa lah ya lalu Saudi anaknya dulu, kemudian karena puluhan tahun tidak pernah kita anak amanah, tiba-tiba dia minta pada ya mati amanah terpaksa dulu situ dulu andil meleng kita amanah marah masih hidup. Andi tekadokang kubur bukaan terbukaan kalau bokos ini hidup walaupun atau bongkar, sekalipun keluarga lahir membantu keluarga rapat termasuk ahli waris dia dengan bau hidup. Nah itu ibarat daripada apa? Perjuangan keras baik doa maupun ikhtiar fisik dia bau akan merubah takdir. Walau rub'an aw nisfahu sekalipun seperempat atau setengah mereka, watul thani atau 2/3, aw athlasa atau 1/3. Idza maridta adwaita
Apabila kau sakit, berobat. Silakan berobat. Ya, Adwaita termasuk Ibnu Ilmadi. Kau telah berobat. Begitu kau sakit, kau berobat. Nah, apabila iza zarpun lima yastaqbal minaz zaman, termasuk itu zarpun lima yastaqbal minaz zaman, zamanun qarib. Kemudian Adwaita jadi jawab daripada iza. Adwaita jawab daripada jumlah fi'il madi. Nah, berobat. Palam tabrak, kau tidak akan sembuh. Kama adata, sebagaimana yang sudah peristiwa yang sudah lewat. Artinya ada jenis maratan kesehatan di sebelumnya. Lamun iman takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat memang merupakan perintah Allah dengan bahasa daripada Nabi Ibrahim. Fa idza maritu fa huwa yasbin. Khabar lafzan memang khabar lafzan insyaallah makna. Jadi lamun sakit aku Allah Ta'ala yang mengaku. Nah, ini mengandung suatu arti. Lalu sakit ngending kesembuhan Allah. Lalu Allah Ta'ala akan menunjukkan ini si beruat maratan kisah Nabi Musa. Nabi Musa sakit gigi. Ya Allah akan sakit gigi ya Allah. Lalu ini jadi bau gede-gede itu lebih jiwa untuk bacaan antara kalimat tauhid. Ada angin ya. Tentu telu lembar bau dan gede nangis Nabi Musa. Langsung jerak sakit gigi. Mana-mana kambuh. Mungkinan sana ngeluaran Nabi Musa menyebabkan giginya jadi kambuh. Tanpa memberitahukan kepada Allah Ta'ala langsung petik. Karena wah terbalik Allah Ta'ala daunnya wah mustajab ini. Langsung bau Nabi Musa. Dia nangis, dia jerak-jerak. Ngelapor Allah Ta'ala, ya Allah, maka campiran jana sekali kajahit orang jerak sakit gigi kaji niki makin udah gini jerak ya Allah. Antara ya ngelame ni gadeng. Dalam si pertama kan aku andalang aku cuma syarat doang. Syarat doang. Adapun sini jana demi andalang aku andalang gadeng. Jadi ini pahinde ini. Hada dalilu qadrillah, ini merupakan dalil daripada kata Allah. Berikhtiarin dengan ikhtiar la yuhdata, tidak akan dirubah. Tidak akan dirubah itu kedak. Lidak tasabna fid dunya. Karena itu kita berusaha di dunia. Fatanzur, lalu kau pandang mangkat ajdasa. Coba kau pandang orang yang sudah mati, maksud ajdasanya orang yang sudah dalam kubur. Fa inna judral aqdari, maka sungguhnya tembok-tembok takdir. Sungguhnya tembok-tembok takdir. Bikasbina la yufrata. Dengan usaha kita tidak akan bisa dibajak. Tidak akan bisa dibajak, tidak akan bisa ditenggalak maksudnya. Jadi Nabi malah sebelum menggalak takdir dengan doa, dengan ikhtiar. Lagu Arab misalnya dengan tidak percaya oleh Allah. Marana serangan piranan, Arab dengan sedikit percaya oleh Allah sama sekali dia suka beragama. Arab dengan isi percaya terhadap Allah, Arab lagu dia suka beragama. Arab mardanita adalah percaya oleh Allah dan beragama. Dengan si komunis, kadang-kadang dia komunis lagu dia tahu, wah hidup agama dia tahu. Banyak di Belanda, di Swiss misalnya. Sudah komunis, enggak, saya enggak beragama. Saya dia tahu. Nah ialah sebabnya kesempatan bagi para tenaga kerja Mesir, tenaga kerja Turki, isi Arab di negara-negara Barat itu memperbanyak Islam. Ya memang kan kadang-kadang mereka ya dari tenaga kasar, buruh-buruh dengan Mesir dengan Turki no. Lagu anak no, sekolah baru sekolah tinggi. Islam kuat. Nadulah ia baik sih dan menggoyang dunia Barat. Ayat tafsiran isi para ulama sebagian hadis mengatakan apa? Inna sa'ata lam takuma illa ba'da tulu isyamsi minal gharbi min maghribiha. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat itu kecuali kalau matahari sudah terbit dari barat. Sebagian daripada ulama-ulama kontemporer mengartikan Islam matahari terbit dari barat itu arah Islam akan unggul dari barat. Barat dengan mercusuar Islam akan pelik di barat terus di timur.
Ya dengan dapat Islam Cina, Asia memang Cina kan, kemudian Eropa, Prancis, Jerman, Inggris, banyak negara-negara komunis pun akan Islam. Nah, lamunlah ngenu menurut penafsiran kontemporer adalah berutna gen arak ruan gejala-gejala belek dari kiamat. Karena apa? Karena dengan banyaknya Islam dari barat, berarti kan kuota surga akan cepat penuh. Walaupun surga itu baru, gede juluan penuh daripada neraka. Kuota surga itu gede juluan penuh, menunjukkan bahwa manusia itu yang bagus daripada lengi. Sehingga ya secara bahasa susah jemaah untuk memperbanyak kuota neraka. Karena apa? Karena pada akhir mendekati hari kiamat itu gede dengan si kaum Islam dan jadikan saleh, cukuplah penghuni surga. Kalau nggak cukup, tinggal neraka di mana penuh. Nah, untuk meluang neraka ini yang kita terus terapkan Allah Ta'ala. Kafir tak hidup kan, kafir tak hidup, maka untuk mempercepat pertumbuhan manusia sejak calon penghuni neraka, saat nulah dia tahu yang terjadi sekali dengan Muhammad akan bersenang-senang dan sekat dengan Nina, kebutuhan Nina lagu dia kebutuhan mama, kebutuhan untuk apa? Untuk mempercepat lahirnya calon-calon penghuni neraka. Ya, boleh kadang-kadang dengan toa merarikan canak ke Jawa Ina, kakak merarikan jadina, inak merarikan canak. Ada itu karena di dalam hukum kan terjadi di saat ini. Qala Nadim rahimahullah ta'ala, walau tayakkannal aqdar, sekalipun kita memang meyakini takdir, bima sya'a kad hadatha, dengan apa yang Allah kendaki, dia terjadi. Karena ya Allah Ta'ala nyiapkan takdir. Nah, itulah makna daripada kalimat muridan. Nanti muridan melakukan apa saja yang dikendaki, tidak akan pernah dipengaruhi oleh siapapun Allah Ta'ala. Nah, apabila Allah Ta'ala merasa melayani ke doa daripada hambanya, tetap bahwa doa ya muafakah dengan takdir. Dalam arti dia dengan robah si Allah Ta'ala takdir memang si Arab ini kada mu'allak, kada mu'bram, kada mu'allak ya berubah menurut ilmu tauhid. Kada mu'bram jadi nebau, kada mu'bram jadi nebau. Namun tetap doa berarti lah kada nih berubah. Kada mu'allak ia sebagai suatu ya semacam ancang-ancang lah. Namun memang menurut Allah Ta'ala jadi ini misalnya ini kan, misalnya arah dengan pelanggar semotor, namun kita secara zahir sehingga otaknya obelah otak ini arah wah tanda-tanda kehidupan dengan lagu ternyata hidup bahkan yang yang mati daripada dengan sehat-sehat sehat ya apa liwang ini AKBP Ruslan Abdul Ghani Rubilai menurut informasi sehingga dia taat jadi dengan maghrib istiqamah sampai isya, antara maghrib sampai isya, antara maghrib timpal isya selalu baca Al-Quran. Nah, si Rubilai mungkin terakhir maghrib sampai isya baca Al-Quran, jalan tujuh di rumah sakit mati sehat. Sementara si sakit terlentang sampai 5 tahun, stroke masih hidup. Nah, seolah-olah si telanggar perlu sampai belah otak tapi dia masih hidup. Berarti kada mu'alakna adalah gede mati mulai saat dengan sebab ditabrak sampai belah otak. Lalu kada mu'bramna ia si berlaku ternyata kemudian dia mati bahkan daripada anaknya masih beri-beri. Qala walakin sa'yuna lillah, tetapi usaha kita karena Allah. Falam yazal kad hassasa, ayat itu falam yazal kad hassasa, maka senantiasalah sesungguhnya telah Allah anjurkan hassasa, telah anjurkan. Kalimat kisah di sana dianjurkan. Artinya Allah menyuruh kita wa qul i'malu fa sallallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minun walad. Maka ya kekasihku dengan Allah Ta'ala, suruhlah mereka bekerja.
Fasallahu amalakum, Allah akan melihat akan amal kalian. Allah juga akan, Rasulullah akan melihat amal kalian dan orang-orang beriman. Dan Allah suruh kita kalian. Allah nyuruh kita berkiar. Allah nyuruh kita berdoa. Allah nyuruh kita berdoa. Karena Allah nyuruh kita berikhtiar, berdoa, begawian, berusaha. Namun tetap bahwa Allah akan merubah kadar-kadarnya apabila ikhtiar, doa, dan usaha nun adalah sesuai kaca kadar dan kadar. Sebab para sebelum ikhtiar, doa, usaha adalah merupakan kadar-kadar Allah masih. Fa'aqdarun layyub yaro, maka sesungguhnya kadar-kadar itu tidak akan pernah dirubah bikasbatin dengan usaha. Layyurata, tidak akan diwarisi juga. Walau sabakatil himama, maka jikalau dia memperkeras akan keinginan-keinginan, fa'aqdarun ka'ajdasa, maka kadar itu tetap saja dia bagikan dalam kubur, bagikan bagian dalam kubur. Artinya tetap menyimpan suatu misteri. Ilahuna kan akbata, Tuhan kita memang sesungguhnya telah menetapkan, wa amha, dan Tuhan kita juga yang menghapus. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umur kitab. Jadi tentang Nabi Ilyas kan, Nabi Ilyas datangi semalaikat Israel, ngomong be Israel yang terperintah Allah Ta'ala untuk nyulang kepada Rasulullah. Tulang dulu. Ini kan itu. Dia hidup sampai kiamat. Dagu makin dulu sendirian dengan yang lalu tulang. Nabi alasan begitu. Anjir mau zikir sampai kiamat. Zikir cuma dalam surga itu mau zikir. Tulang malaikat Israel. Makan macam lepil. Kata ada tulang. Niki kakasya pulau dikaji Nabi Ilyas. Dia manusia mati. Padahal Allah Ta'ala menghukumkan. Komik ada dia mati. Nanti tetap zikir menyebut-nyebut nama pulau dikaji ya Allah. Olah untuk zikir menyebut nama kuja. Belum mau ceput nyawa ni. Dekat aman hidup sampai kiamat. Nah ya Nabi Ilyas, Nabi Hidir sekarang cuma menurut riwayat Nabi Hidir ni dia berubah kanca Iskandar Zulkarnain. Lalu minta Ma'ul Hayat. Lalu Iskandar Zulkarnain dia berhasil. Nabi Hidir lah berhasil minum Ma'ul Hayat tu, artinya ikan hidup sampai kiamat. Jadi lamun Nabi Hidir biasa hidup di laut, sedangkan lamun Nabi Ilyas di darat. Maka setiap haji dan berhaji di dua setelah selesai melontar Jumratul Aqabah lalu tahallul, saling cukur, saling gunting, saling kuris. Nah doa Nabi Ilyas, Nabi Hidir dulu lah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul su'a ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin fa min Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yatil hasanatu illa billah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwwata billah, Bismillahirrahmanirrahim, la yaghfiru dzunuba illa Allah. Ini ia baca doa perlu berpisah. Bilang selesai saling puris tahallul lan melontar Jumratul Aqabah. Nah, setelah baca doa ni baru berpisah. Nabi Hidir timbal Nabi Ilyas. Lain harap sopo dengan ini memang datang ke semama. Dia jadi tukang batu, ya doang baca wiridnya apa Nabi Hidir ni. Terus komiknya yang suruh meriri ya wirid ni si Al-Maghfurlah Ganggur Rais Selengkang. Ganggur Rais si makam penaikan Mamban. Pelingkir doang bisa suruh meriri ya. Coba sebaca. Nah, sekat ini berubah. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, la yasukuni. Tahu sekat ini yasukku doang. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukku.
al khaira ila Allah la yasukun ini karena kebiasaan la yasukun artinya tidak ada yang menumpahkan. Oh lalu jangan ya tak beri ini sekadar datang saya juga kejar datang waktu ya sumber ini sehingga lamun dia bikin priri cuma lupa diri kalau menjadi ini nanti priri. Nah ya ternyata lamun tawiri dan wirid ini di waktunya si gendelap jelu. Nah ini termasuk wirid dari Pak Al-Maghfurlah Tuan Guru Abdul Halim musalsal sampai Rasulullah SAW dengan wayahan itu sampai papu sampai Rasulullah. Kemudian justru ya ajaran apa namanya jazan di Pak perbijaan-bijana termasuk wayan karena datang dengan Rasulullah menerima dengan Nabi Khidir ijazahnya. Jadi terbaca ya sebelum maghrib telah baca 7 kali, terus baca wasyamsi waduha wal qamari talha sampai akhir, kemudian walaili idza yabshaha, kemudian baru qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kemudian istighfar sampai zikir dulu, istighfar sampai kelab dulu, bilang dulu, karena wirid itu harus istiqomah. Lamun terlupa di suatu waktu kada, dan harus wirid istiqomah. Jadi wirid itu sebenarnya selaku kalimat thayyibah boleh tidak jadi wirid. Dengan misalnya berwirid dia ada membaca kalimat lagunya pun jadi wirid. Marangkam apa namanya sebab papu sahabat setelah girang nyepul masjid dia menang jam 9 Rasulullah dia papu tuan girang nyepul itu jadi kalau maka ini wadah aku betak kubur bahasa Rasulullah berarti ya jadi wirid mersi nyapu. Nah ini termasuk segala macam kebagusan jadi wirid. Lalu dari almarhum meninggal banyak. Jadi wiridnya termasuk bersedekah sesuai dengan kemampuan lah searah-arahan tetap. Jadi memang kita sunatan termasuk wirid dan sedekah adalah namun dia bau bilang subuh, mana-mana sekali bilang subuh, bilang jelur, mana-mana sekali Jumat. Karena apa? Karena subuh itu karena malaikat sih berdoa malaikat penjaga kenjelu kita mengawali tugasnya pada paling pertama kali mencatat adalah sedekah itu. Kemudian malaikat si penjaga malam penutup catatanlah sedekah itu. Jadi dua-dua akhirnya kolaborasi kerja malaikat si dua. Allahumma timumpikan khalafa wa timumsikan khalafa. Jadi usaha paling tidak sekali sebulan bersedekah subuh. Kira ya kemampuan ke 1.000, kemampuan ke 500 rupiah misalnya, kemampuan lalu coba bersedekah subuh. Adalah merupakan satu wirid masih. Si kedua, tidak lupa selawat setiap hari Jumat 100 kali. Si ketelu, tidak lupa istighfar setiap selesai salat asar bilang jenuh. Beluk kali. Nah ini si telu wirid nur angwan, wirid dan istiqomah. Milih jadi gaos bro. Jadi gaos bro. Apalagi pada alim, buat ilmu sambil ngajaran, sambil wirid para si bro. Nah inilah ya termasuk wirid daripada Nabi Khidir alaihissalam sebagai kadang-kadang gabungnya ini kerja wirid Hizbul Bahar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin Sakuna sampai kepada penutup. Ini gabung kebaca masih 7 kali sebelum maghrib. Nah ia termasuk ijazahnya si Al-Maghfurlah Tuan Guru Halim kepada anak-anakan bahkan kepada menantu-menantu. Di paling gede mulai Papu Aminah, Papu Tuan Haji Aminah menantu daripada beliau, anak semertona. Kemudian kali berpisahkan antara Papu di sini nanti paling ini si Mama no Tuan Guru Haji Siroj Ahmad Saruji dan
Ya, anak pertama dari Guru Abdul Halim. Kemudian Pak Putra kami adalah anak semetone dengan semetone sini ini. Jadi sakit semetone ini si almarhum. Nah kemudian semetone sini merarik kencen baliku si aran Halil Ar-Rayani aran balut kalian baliku Halil Ar-Rayani aran labindot itu Halil Ar-Rayani ya termasuk ipar daripada almarhumlah balut Guru Abdul Halim. Jadi aske jenina semetone aran Paku Komar itu ina si Paku Komarnya adalah ina kakak daripada Paku Janina. Jadi anak lain kan juga bisa kumbe ini dengan kumbe karena memang Surya Rasulullah dia dekanggu sembarangan kecil meraih menina kumbe dan dia kanggu sembarangan sehingga suul adab. Iya deh, para Arab yang pernah beri mati lah mungkin izinan anaknya. Ini berarti kan jajar karang. Kecuali dalam tempat saja, mana-mana depan menang. Inilah memang kadang-kadang terjadi semacam itu. Kalau Hakim rahimahullah taala arif nafsaka minat tabdir. Jadi dia berkaitan nih. Di masih pertama sampai akhirnya berkaitan. Jadi namun telah sadar bahwa bagaimanapun perjuangan baik kata-kata maupun anggota awak dari gedung berubah takdir, namun jadi arif nafsaka minat takdir, fama bihi jaruka angka la takum bihi binafsi. Jadi pokok istirahatlah daripada mengatur. Serahlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mengatur si sangat ambisi, sangat ambisi sampai lebih menonjol nafsu daripada menonjol iman akidah dalam nasi apa, karena mungkin lupa terhadap arif nafsaka minat tadbir, atau mungkin tetap harus semangat perjuangan dan menggebu-gebu, namun tetap ya ikhtiar hasil pada Allah Ta'ala. Cuma apabila kembali tahu ya tandanya adalah lebih banyak nafsu apabila di dalam perjuangan perubahan lebih banyak mencela daripada menghibur, lebih banyak gibah memfitnah daripada menghibur. Nah, itu tandanya bahwa lebih banyak syahwat daripada ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab.